Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk hidup sama seperti Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Matius pasal 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini atau teguran Yesus sepertinya sangat asing, bahkan sangat keras. Orang-orang yang tidak bisa menjaga perilakunya seharusnya melakukan hukuman melalui dirinya sendiri, memotong tangannya, mencongkel matanya, atau mungkin hal yang lain. Tetapi dalam kenyataannya hal ini tidak terlaksana. Apakah Yesus sedang menakut-nakuti orang, atau Yesus sedang mengubah pemikiran seseorang tentang hukum Taurat? Bapak Ibu saudara terkasih, hukum Taurat itu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Yahudi. Tetapi semakin berubahnya zaman, makna hukum Taurat juga berubah. Mereka menganggap bahwa hukum Taurat hanya sebatas aksesoris kehidupan, hanya sebagai pelengkap pertanda bahwa mereka adalah orang beriman. Tentang bagaimana mereka melakukannya seakan-akan ini tidak penting. Tetapi yang penting mereka menghafal, mereka menguasai isi-isi hukum Taurat. Tetapi Yesus menegur dalam perjumpaan di pagi hari ini dengan mengatakan, jika matamu membuat engkau tersesat, jika tanganmu membuat engkau tersesat, maka Yesus menegur dengan keras, congkellah, potonglah. Yesus mau mengatakan hukum Taurat itu tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada nilai dari hukum Taurat yang berubah. Tidak ada hukum Taurat yang tidak bernilai lagi pada masa tertentu. Mereka menganggap bahwa perzinahan itu ya ketika saya meninggalkan istri dan menikah dengan yang lain. Tetapi bagi Yesus, ketika matamu merusak hidupmu, merusak imanmu, merusak kepribadianmu, itu adalah perzinahan. Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata firman Tuhan ini sangat menarik. Yesus
mau mengajarkan kepada setiap orang agar hidup kita mau bertumbuh seperti Kristus yang sempurna. Ada istilah dosa kesayangan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita menganggap itu hal yang biasa dan tidak perlu untuk dipersoalkan karena sudah biasa dilakukan. Orang-orang Yahudi pada zaman itu sudah menganggap biasa dalam hal perzinahan tersebut. Seakan-akan itu bukan hal yang salah lagi. Itu sudah menjadi kebiasaan kita karena kita adalah imam, karena kita adalah orang Farisi. Mungkin ketika kita melakukan satu kesalahan, kita menganggap itu bukan salah. Itu hal yang biasa karena bukan saya saja yang melakukannya. Banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Atau mungkin kita akan mendukung dengan firman Tuhan yang lain bahwa kita tidak salah karena perlakuan tadi. Tetapi di hadapan Tuhan, kesalahan sekecil apapun itu tetaplah sebuah kesalahan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, tentu kehadiran Yesus bukan mau merusak hukum Taurat, bukan mau mengubah hukum Taurat, tetapi ingin mengajarkan kembali kepada kita bahwa hukum Taurat itu penting dan berharga. Demikian juga dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara terkasih, banyak perbuatan usaha yang kita lakukan, tetapi mari kita melihat hal-hal kecil itu penting bagi Tuhan. Kesalahan kecil itu diperhatikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Baik dalam hati, dalam perkataan, dalam pikiran kita, semua terbuka di hadapan Tuhan. Karena semuanya kita harus sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk menghargai setiap firman. Bahwa tidak ada firman yang berubah dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap belajar untuk lebih mengenal firman. Berkati kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.